Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Shadaqallahul azim. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, kita diperjumpakan lagi dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah sertakan hidayah dan keberkahan. Kali ini kita akan menyambung tentang bahasan tentang kemursyidan tempoh hari. Bahwasanya manusia yang menganut agama Islam, mencari Allah sebagai Tuhannya, mesti mempunyai seorang pembimbing yang betul-betul bisa mengarahkan rohaninya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang guru yang mursyid, seorang guru yang betul-betul lurus rohaninya menuju Allah, dan dia bisa meluruskan murid-muridnya, rohaninya, muridnya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bahwasanya manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani, kita tahu bahwa disiplin ilmu yang harus diikuti adalah ilmu fikih, ilmu syariat, yaitu ilmu tentang halal haram, aturan Allah Subhanahu wa taala yang memuat perintah dan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula dengan ilmu rohani. Rohani ini dimulai dari hati kita, terus nyawa kita, rahasia kita, mesti harus sampai kepada Allah. Dan ibadahnya berbeda dengan ibadahnya jasmani. Disiplin ilmu yang harus dituruti, yang harus diikuti adalah ilmu kerohanian, dari ilmu tauhid, ilmu thariqah, ilmu tasawuf. Dan ini semua membutuhkan seorang guru yang mursyid. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa pentingnya bermursyid dalam hidup ini, dalam beragama ini. Siapapun kita, seorang kiai besar sekalipun, mesti dia harus bermursyid. Mesti dia mempunyai guru, pembimbing rohaninya. Katakan dia cerdas, dia berprestasi gemilang di dalam ilmu kejasmanian, yaitu ilmu fikihnya luar biasa, ya, ibadah luar biasa secara zahiriyahnya, tetapi belum tentu dia mempunyai kerohanian yang lurus sampai kepada Allah. Banyak kita jumpai seorang kiai sekalipun, ajengan atau seorang syekh sekalipun, begitu dia tidak memahami lika-liku kerohaniannya, tidak lurus rohaninya menuju Allah, maka tidak jarang kita temui seorang guru dan syekh ini dia sampai pada kesesatan, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memamerkan keilmuannya, dia bangga dengan tingkat sosialnya sebagai ustaz, sebagai kiai, sebagai ajengan, sebagai syekh tadi. Maka oleh karena itu, kita mesti harus tahu bahwasanya sangat penting dalam beragama ini mencari seorang guru yang mursyid untuk membimbing rohani kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan ini saya mengutip salah satu dari surah Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Maka tidak ada Muhammad itu, ya, ahadim min rijalikum, dia itu aba ahadim min rijalikum, bukan hanya sekedar bapak kalian atau salah satu dari laki-laki dari kalian itu. Walakin Rasulullah, tetapi dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi. Kenapa demikian? Tempo hari saya sudah katakan bahwa ayah bukanlah mursyid. Ya, seorang yang nasabnya dekat dengan kita bukanlah mursyid. Karena mursyid itu adalah rohaninya, dan memang
Rohani yang dipilih oleh Allah, lurus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mursyid itu. Nah, saat itu maka ayat ini turun itu karena orang-orang kafir Quraisy itu menganggap Muhammad itu keponakanku, apalagi Abu Jahal. Dia keponakanku, dia orang biasa. Tahu saya kecilnya, ya. Dia anaknya Abdul Muthalib. Ya, dia seorang yang biasa saja. Nah, dianggap seperti itu. Bahkan anak-anaknya menganggap biasa saja. Maka setelah ini datang, ya, berita ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, jangan dilihat jasadnya. Kalau pesan-pesan, ya, logikanya begitu. Jangan dilihat jasadnya Muhammad itu. Dia bukan bapakmu sekedar bapak, atau laki-laki sekedar laki-laki biasa. Dia bahkan adalah utusanku, kata Allah. Utusanku, resmi utusanku. Nah, jadi pandanglah dia Muhammad itu sebagai utusanku. Wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi. Kita setelah kita bermursyid nanti, ya, kita harus tahu adab-adab tadi, adab terhadap mursyid. Jangan melihat jasadiahnya, tapi lihatlah ruhaninya. Sekali bermursyid, dia tetap sebagai mursyid kita. Dimanapun kita berada, dia sebagai mursyid kita. Jangan tidak punya adab karena di belakang tidak dilihat oleh mursyid kita. Orang yang menganut thariqah, orang yang menganut ilmu tasawuf ini mesti faham dengan adab-adab kemursyidaan, ya. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita harus betul-betul hati-hati di dalam menapaki ilmu ketasawufan ini, terutama adab. Karena ulama, maka mereka menjadi ulama besar karena mereka itu mengutamakan adab. Nanti dulu belajar secara logika, belajar teorinya, ya, adabnya terlebih dahulu, maka Allah akan ridha. Karena ilmu itu akan diturunkan oleh Allah kepada sang murid, ya, melalui mursyidnya, apabila seseorang itu punya adab yang tinggi terhadap mursyidnya. Ada 3 yang harus kita fahami, ya, adab ini. 1, beradab kepada ilmu yang disampaikannya. Karena ini ilmu tauhid, ilmu tentang ketuhanan. Jangan pernah rohani kita kurang adab, merasa menganggap biasa-biasa saja karena ini sudah sering misalnya kita dengar. Tidak boleh. Imam Syafi'i katakan 100 kali kita dengar kalimat itu, bahasan tentang itu, kalau saja ke 100 kalinya dia berubah sikapnya, tidak seperti yang pertama kali dia dengar, maka itu bukan ahli ilmu, karena dia tidak punya adab terhadap ilmu itu sendiri. Begitu kata Imam Syafi'i. Nah, oleh karena itu kita betul-betul terhadap ilmu itu mendengarnya dengan seksama seolah-olah baru mendengarnya, walaupun itu sudah ke 100 kalinya misal. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua, adab terhadap mursyid itu sendiri harus betul-betul kita jaga. Ya, adab rohani kita, adab jasmani kita terhadap mursyid. Kalau adab jasmani, jangan melangkah sembarangan, jangan menduduki tempat duduknya, jangan bicara terlalu banyak, jangan menyela-nyela pembicaraannya dan seterusnya. Rohani begitu juga. Rohani jangan sampai membandingkan dengan guru yang lain. Dengan guru yang lain. Oh, ini lebih hebat, ini lebih tidak. Ini kurang bagus mursyid saya di sini, tidak boleh. Adab harus tetap ditinggi dan harus husnuzon selamanya kita terhadap guru. Walaupun ada secara manusiawi seorang mursyid ini mungkin ada kekurangan di bidang tertentu, maka kita harus tetap husnuzon, berbaik sangka dengan hal tersebut. Ya, karena apa? Kalau kita husnuzon, insya Allah kita akan mencapai keberhasilan di dalam menuntut ilmu. Ada sebuah kisah bahwasanya seorang ini katakan dia akan bermursyid, tetapi belum tahu kualitas kemursyidannya seseorang ini. Maka dia datang, wahai guru, katanya, izinkan saya menjadi muridmu. Saya akan menjadi muridmu selamanya. Iya. Kalau begitu, Anda harus mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Maka engkau akan mudah untuk menyeberangi sungai yang menghalangi antara rumahmu dan tempatku ini, katanya. Nah, karena dia husnuzon, dia sangat baik sangka dengan gurunya, ya, menganggap gurunya ini lebih hebat, memang guru yang pantas, guru yang luar biasa, gitu. Husnuzon, maka dia amalkan itu. Singkat cerita, sudah 40 hari dia puasa mengamalkan itu. Akhirnya dia diberi oleh Allah suatu
yang luar biasa. Maka ketika dia berjalan, ya, harusnya dia menyeberang dengan perahu, saat itu dia tidak lagi memakai perahu. Dia bisa berjalan seperti daratan, sungai luas yang dilewati itu. Nah, oleh karena itu luar biasa katanya. Tambah husnuzonnya dengan gurunya. Kenapa menyangka bahwa gurunya luar biasa? Ini sangat luar biasa di sisi Allah. Dia adalah mursyidku yang luar biasa. Begitulah dalam batinnya. Tetapi ketika dia sampai di hadapan gurunya, begitu berjumpa dengan gurunya, dilihatnya di batin gurunya itu penuh ulat. Ya. Akhirnya dia pingsan melihat sesuatu yang menyeramkan di dalam dada gurunya ini. Pingsan. Bangun lagi, melihat itu lagi, pingsan lagi, sampai 3 kali pingsan. Akhirnya diangkat oleh gurunya. Ada apa denganmu wahai muridku, katanya. Guru, katanya, sambil dia menangis, saya melihat di dalam hati guru itu banyak ulat, katanya. Akhirnya dari situ sang guru menyadari bahwa dia memang kurang amanah di dalam mengemban keguruan ini. Akhirnya apa? Karena melihat muridnya lebih dulu sampai kepada Allah. Kepada ma'rifatullah. Buktinya dia sudah diberi sesuatu yang sangat berharga oleh Allah. Dari situlah dia bertaubat. Akhirnya gurunya ini pun membenahi diri dan dia pun sampai kepada Allah. Nah, padahal tadinya gurunya belum bisa apa-apa. Nah, itulah karena sang murid ini husnuzan, ya, berbaik sangka dengan gurunya, maka dia diberi oleh Allah melebihi gurunya. Dia lebih dulu sampai dari gurunya. Kisah ini masyhur di zaman tabi'in. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya berpesan kepada kita semua, siapapun kita ya, yang mendengar ini, maka kita harus betul-betul bermursyidlah dengan baik, ya, mencari guru yang mursyid agar mendidik rohani itu tidak mudah, saudaraku. Sangat sulit dan penuh lika-liku. Maka oleh karena itu kita tidak bisa mengarahkan rohani kita dengan sendiri, dengan pribadi, tetapi harus dengan seorang guru yang bisa menguasai rohani pula. Dia punya ilmu kerohanian atau guru spiritual, dikatakan seperti itu. Tapi guru spiritual yang memang dia adalah warasatil anbiya. Dia seorang rijalullah, ya, pewaris para nabi. Betul-betul mengemban amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka kita betul-betul harus berhati-hati dalam beragama ini. Kita harus mengarahkan jasadiah kita dengan ilmu fikih, dengan ilmu syariat yang ada, tetapi di dalam hati, di dalam rohani kita harus mengarahkan rohani itu dengan benar sesuai dengan tuntunan guru. Mana pesannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, karena dia masih muda Ali itu. Kata Rasulullah, "Wahai Ali, kau bergurulah dengan Uwais Al-Qarni." Carilah Uwais Qarni. Kenapa Rasul memerintahkan Ali untuk bermursyid kepada Uwais Qarni? Karena Rasulullah tahu kekurang dewasaan dari Ali harus ditopang dengan ilmu hakikat yang benar. Maka Rasulullah memilihnya siapa yang pantas. Saat itu Uwais Qarni lah yang dipercaya oleh Rasul. Kita tahu Uwais Qarni adalah seorang tabi'in yang memang harusnya sahabat, tapi karena tidak berjumpa dengan Rasulullah, Uwais Qarni ini. Maka Ali bin Abi Thalib bermursyid kepada Uwais Qarni. Kita tahu di zaman Nabi Musa alaihissalam, dia diperintahkan oleh Allah bermursyid kepada Nabi Khidir alaihissalam. Guru spiritual yang handal saat itu oleh Allah ditunjuk bahwa Khidirlah sebagai mursyid dari Nabi Musa alaihissalam. Ilmu syariatnya luar biasa Nabi Musa itu. Tapi dia harus didewasakan, kata Allah, dengan apa? Dengan mencari guru lagi, seorang guru spiritual yang handal, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Itulah pesannya, saudaraku, bahwa siapapun kita yang dalam mencari dan meluruskan tauhid kita ini, dalam beragama Islam ini, mesti betul-betul harus dibimbing jasmaninya dan rohaninya. Jasmani dibimbing dengan guru-guru syariat, ya, kiai dan ustadz yang memang ahli di bidang syariat. Kalau rohani harus dibimbing dengan guru spiritual yang betul-betul amanah dan dia betul-betul mursyid yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian saja saudaraku, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semua diselamatkan oleh Allah dalam beragama ini dan beribadah ini, sehingga betul-betul rohani dan jasmani kita terarah menuju Allah. Jangan sholat jasmaninya saja, tapi rohaninya pun harus menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.